Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita hari ini review 12 ya. Materinya tentang fisika modern dan relativitas. Oke, sebelumnya semuanya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, pada pembahasan kali ini kakak akan buat lebih rinci ya, supaya nanti gampang dipahami. Nah, untuk nomor 1 itu dia materinya tentang pergeseran wind. Nah, jadi kalau pada hukum pergeseran wind, syaratnya itu adalah terjadi pada intensitas maksimum. Berarti dia terjadi ketika intensitas maksimum, I-nya maksimum. Nah, kemudian ketika I-nya maksimum, maka persamaan untuk hukum pergeseran wind, lambda maksimum dikali dengan temperaturnya sama dengan, kakak simbolkan di sini B ya, B-nya itu adalah konstanta wind. Nah, maka kalau dari sini kita dapat hubungan untuk B itu kan konstanta, karena B-nya konstanta berarti lambda dan T-nya ini selalu sama hasil kalinya. Maksudnya lambda 1 T1 sama dengan lambda 2 T2 selalu konstan. Nah, maka kalau dia dapat kita buat seperti ini, ketika lambdanya makin besar, maka temperaturnya makin kecil. Namun, kalau lambdanya makin kecil, temperaturnya makin besar. Begitu kesebalikannya juga ya. Nah, maka untuk soal nomor 1 kita perhatikan, jika suhu benda dinaikkan, ada katanya suhu bendanya dinaikkan. Karena suhu bendanya dinaikkan, berarti nilai T2 lebih besar dari nilai T1. Nah, tadi sebelumnya ketika suhunya semakin besar, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Otomatis hubungannya di sini lambda yang kedua lebih kecil dari lambda yang pertama. Nah, maka kalau kita lihat grafiknya, lambda itu yang di sumbu X ya. Lambda itu yang di sumbu X. Kalau dia ke kanan, maka semakin besar. Kalau dia ke kiri, maka semakin kecil. Karena di soal tadi dia diminta temperaturnya makin besar, maka panjang gelombangnya makin kecil. Otomatis lambda maksimumnya bergeser ke kiri karena semakin kecil. Maka jawabannya adalah C. Seperti biasa, jangan lupa kata-kata motivasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Intensitas radiasi yang diterima dinding tungku pemanas ruangan itu adalah 66,3 watt per meter kuadrat. Maka itu kita simbolkan I. I-nya adalah 66,3 watt per meter kuadrat. Kemudian di sini memiliki panjang gelombang, itu simbolnya adalah lambda. Lambdanya 600 nanometer. Nah, kita ubah ke meter, berarti ini menjadi 6 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 9. Maka hasilnya 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Itu untuk lambdanya. Nah, yang diminta adalah jumlah foton. Jumlah foton kita simbolkan itu N ya. Jumlah foton N per luas permukaan waktu, berarti AT. Nah, oke, maka ini materinya tentang radiasi gelombang elektromagnetik ya, yang dihubungkan dengan adanya benda hitam. Nah, karena tadi dia benda hitam, nilai E-nya kita anggap hitam sempurna ya. E-nya sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan. Maka persamaannya kesetaraan energi ya. Energi radiasi sama dengan energi fotonnya. Nah, untuk persamaan energi foton itu bisa kita buat N dikali H kali dengan C dibagi dengan lambda. Sementara untuk energi radiasi bisa kita tuliskan daya dikali dengan waktu.
Nah, Kak, di sini nggak ada dayanya. Oke, dayanya kita hubungkan dari yang nilai intensitasnya gitu. Maka kalau dari sini kita buat hubungannya, intensitas itu adalah daya persatuan luas. Maka kalau dari sini dayanya itu menjadi intensitas dikali luasnya ya. Maka kalau kakak ubah nilai P yang di sini itu menjadi ini NHC dibagi lambda sama dengan dayanya I kali A kali T. Nah, jangan lupa yang diminta itu adalah nilai N per AT ya. Maka kalau kita buat ini N dibagi A kali T nya kita pindahkan kemari, ini menjadi sama dengan I kali lambda dibagi dengan H kali C. Oke, maka kalau kita teruskan nilai I tadi 66,3, nilai lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7, nilai konstanta Plancknya 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali C nya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, maka ini kita buat lebih sederhana lagi ya. 6 dengan 3 ini hasilnya adalah 2. 66,3 dengan 6,63 hasilnya adalah 10. Maka kalau kita teruskan ini menjadi, ini ada 2 tadi ya, berarti 2 dikali 10 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 34 dikali 10 pangkat min 8. Oke, dengan catatan ketika bagi ya yang 10 pangkat min 34 tadi itu kalau kita ubah ke atas maka dia menjadi positif, sementara 10 pangkat 8 kita naikkan ke atas dia menjadi 10 pangkat min 8. Oke, lanjut ya. Maka dari sini N dibagi AT adalah 2 dikali ini 10 pangkat 1 dikurang 7, ini hasilnya adalah minus 6. Minus 6 dikurang 8 itu minus 14. Maka 34 dikurang dengan 14 hasilnya 20. Maka N per AT adalah 2 kali 10 pangkat 20. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Maka jawabannya adalah yang B. Jangan lupa seperti biasa kata-kata motivasi. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3 ya. Untuk nomor 3, seberkas cahaya yang memiliki panjang gelombang. Panjang gelombang tadi lambda. Maka lambdanya 663 nanometer. Langsung aja kita ubah 6,63 kali 10 pangkat min 7 meter. Ditembakkan ke sebuah logam yang memiliki fungsi kerja. Fungsi kerja di sini kakak simbolkan misalkan adalah W0. Nilai W0-nya 1,5 elektron volt. Jika ini konstanta Planck-nya, oke, yang diminta besar energi kinetik fotoelektronnya, maka yang diminta adalah EK-nya. Oke, apa itu untuk rumus EK? Cara mencari EK adalah energi foton dikurang dengan fungsi kerjanya. Maka kalau dari sini untuk persamaan energi foton tadi udah kita buat di soal sebelumnya ya, soal nomor 2, yaitu H kali C dibagi dengan lambda. Ini dikurang dengan fungsi kerjanya. Oke, kita teruskan. Nilai H itu 6,63 kali 10 pangkat min 34. Nilai C 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan nilai lambdanya 6,63 kali 10 pangkat minus 7. Nah, untuk satuan energi yang fotonnya ini masih satuannya adalah joule, sementara fungsi kerjanya satuannya elektron volt. Untuk mengubah joule menjadi elektron volt itu kita bagi
dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka ini satuannya udah sama ya. Ini tadi nilainya 1,5. Oke, kita teruskan. 6,63 dengan 6,63. Kemudian 3 dibagi dengan 1,6. Di mana 1,6 ini kalau kita perkecil itu adalah 16 dibagi dengan 10. Berarti sama aja dengan 8 dibagi dengan 5. Oke, kita naikkan 3 dikali 5 itu 15 ya. 15 dibagi 8 berarti sekitar 1,875 ya. Ya, sekitar itu. Oke, maka secara garis besar ini nanti hasilnya adalah 1,875 dikurang dengan 1,5. Maka hasilnya adalah 0,375 elektron volt. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti biasa, jangan lupa kata-kata motivasi. Nah, paling nanti yang perlu diperlihatkan untuk menghitung ini ya. Kalau untuk menghitung ini, kalau mau kakak buat di sebelahnya juga boleh. Ini kakak misalkan kakak buat ya. Ini min 34, ini min 7, min 19 dengan 8. Berarti kakak buat langsung 10 pangkat min 34 tambah 8 ditambah 7 ditambah 19. Oke. Nah, 8 tambah 7 ini adalah 15 ya. 15 ditambah 19 itu adalah 34. Maka ini hasilnya 10 pangkat 0 atau sama dengan nanti jadinya 1. Oke, kemudian yang tadi 3 dibagi 1,6 sama aja dengan 3 dibagi 16 per 10 sama dengan 3 dibagi, kakak perkecil ya, 8 per 5. Maka kalau kita pindahkan ini menjadi 3 kali 5 Oke, 3 kali 5 dibagi dengan 8. Ini sama dengan 15 dibagi 8. Nah, 15 dibagi 8 itu adalah 1,875. Oke, itu tadi untuk nilai yang E-nya ya. Oke. Untuk nomor 4, perhatikan gambar hubungan antara energi kinetik EK dan frekuensi F ya. Nah, maka kita buat dulu untuk EK-nya. Energi kinetik itu kita baca dari grafiknya yang ini 4,4 terhadap titik yang di sini, titik 0,0 ya. Maka energi kinetiknya adalah 4,4 dikurang dengan 0. Hasilnya 4,4 elektron volt. Sementara fungsi kerjanya yang tadi kita sebut sebagai W0 itu dia yang 0 dikurang dengan minus 2,2. Maka hasilnya adalah 2,2 elektron volt. Yang ditanya dalam soal adalah frekuensi F-nya. Maka untuk mencari frekuensi F kita butuh energi fotonnya. Dengan E itu adalah nilai EK ditambah dengan nilai W0. Maka kalau dari sini kita tambahin aja 4,4 ditambah 2,2. Hasilnya 6,6 elektron volt. Cara cepat untuk mencari energi foton itu bisa langsung kita buat 4,4 dikurang dengan yang paling bawah minus 2,2. Maka hasilnya juga sama 6,6 elektron volt. Oke, karena yang diminta adalah frekuensinya, maka tinggal kita ubah nih bahwa untuk mencari E itu adalah H dikali dengan F. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah 6,6 elektron volt ini masih dalam satuan elektron volt. Maka kita ubah ke joule. Caranya dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka ini menjadi satuannya joule. Dah, tinggal kita masukkan. Ini sama dengan nilai H-nya nanti ya. Nilai F-nya yang diminta ya. F sama dengan E dibagi dengan konstanta Planck-nya.
E-nya tadi 6,6 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan nilai H-nya 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Nah, maka dari sini yang ini bisa kita hilangkan. Maka hasilnya untuk frekuensinya 1,6 kali 10 pangkat minus 34. Ini kita pindahkan ke atas jadi positif. Maka 34 dikurang dengan 19. Hasilnya adalah 15. Ingat, satuan untuk frekuensi adalah Hertz. Maka jawabannya adalah 1,6 kali 10 pangkat 15. Yang A ya.